Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dusana ambo sasadonyo selingkaran Minang dari rantau Jawa Pesisir. Nah, yo sesuai judul konten Ikoko ya. Sekali lagi selamat datang di channel YouTube Andi Khalifah Minangondesiawi. Selamat datang di akun Instagram Minangondesiawi. Selamat datang di kronologi Pengulu Merape Alam. Ya, Pengulu Merape Alam. Ya, beberapa akun tersebut customer service 082179045777 atas nama Andi non gelar ya. Sesuai judul konten, hukum adat di Minang tidak laku di tata pemerintahan. Nah ya, itu kenapa tidak sering bentrok dengan tata pemerintahan? Ibu-ibu, muda-mudi, anak-anak menganggap hak hukum adat ini sangat kuat di Minang. Tetapi di tata pemerintahan tidak laku, selalu bentrok. Ya, banyak terjadi hal seperti itu. Di Pasaman ribut, tuh Pak Asrul sama Pak Mustika Yana. Di pesisir selatan, di banyak-banyak, sangat banyak. Dan baru-baru ini di Solo, itu antara Bundo Kanduang suku Caniago di Solo Selayo, ribut juga dengan tata pemerintahan ya, dengan Hansip. Nah, itu baru-baru ini ya. Nah, karena ucapan tidak selaras dengan yang dimaksud ya, makanya sering bentrok dengan tata pemerintahan. Yang tata pemerintahan sebaliknya begitu juga, tidak sadar juga apa yang hukum adat ya. Contoh bukti nyata yang diakui hukum adat adalah hukum orang Kubu, hukum orang Bugis, hukum orang Dayak ya, hukum orang Papua, hukum orang Mentawai, Nias, itu yang hukum adat. Jadi orang kita Minang teriak-teriak hukum adat itu tidak selaras dengan ucapan, ya. Ucapannya adat tapi mengarah kepada budaya murni. Nah ya, makanya keberadaan Elkam, MTKam, MAAM, Daram, DPMD, DPMN baru-baru ini bentukan Bapak Irwan Praditno ya. Datuk Rajo Bandarobasa itu makanya tidak bisa bersinergi, tidak bisa melebur karena tidak selaras dengan ucapan ya. Kalau budaya dia tidak ada punya limbago, dia tidak punya lembaga. Tapi kalau adat dia ada, adatnya ini harus diisi. Sebelum diisi dikenal dulu adat ini berlimbago, bukan berlembaga, bukan berorganisasi. Paham? Ya, sampai di sini paham? Nah, buktinya adat itu tidak ada di Minang karena ciri-ciri adat ini tidak ada. Hah? Untuk secara global, ucapan yang mau saya sebutkan ini tidak ada wujud ya. Begini ucapan globalnya. Nagari Bapaga undang. Mana undang kita? Undang nagari kita mana? Itu bukan adat, bukan hukum adat, ini hukum undang nagari. Nah, setelah itu ya, nagari Bapaga undang. Ada jenis ini undangnya, ini undangnya, begitu. Nah, terus kampung Bapaga adat. Apa tandanya beradat? Nah, umumnya sampai saat ini yang saya sebutkan lembaga KAM, NTKAM itu, dia tidak tahu mana apa yang definisi adat. Contoh perkara dari definisi minimal perkara ini dia tidak tahu. Ini hal yang sangat lucu di Minang itu ya. Sampai-sampai level bupati, gubernur, wali kota dia teriak-teriak aja ABS SBK hukum adat bahasa Indonesia. Padahal dia ucap dia nggak ngerti. Dan dia keluarkan anggaran ini untuk organisasi, untuk lembaga. Sementara seluruh orang Minang itu di mana tegak adat pasti menjawab di limbago. Limbago ini tidak ada. Jangankan ke limbago, adat ini aja orang nggak tahu. Barulah saya coba tampil, saya yang mengerti adat, saya yang tahu adat. Nah, silahkan buktikan kualitas masing-masing. Mari kita berdialog. Kalau memang saudara-saudari tahu, paham, sadar, kenal, harus 4 level mengenai adat. Dan setelah sadar adat 4 level tadi itu, kenal, tahu, paham ya, itu harus diisi adat itu. Nah, setelah diisi, adat limbago. Mana limbago? Sadari lagi adat. Ketahui, pahami, sadari, kenali. Baru adat ini bisa dituang. Apa tandanya berlimbago?
maknanya secara lahir ini, secara batin ini. Nah, yang pengurai ini tidak ada lagi sekarang. Tidak ada. Jika mengaku ada yang masih ada, atau mengaku penasehat, apa yang penasehat masing-masing bupati, wali kota, apa ini kan punya masing-masing. Coba pertemukan dengan saya. Simak kami berdialog supaya maklum bahwa yang saudara-saudari jadikan pembina selama ini jadikan lembaga, mengeluarkan anggaran buat beliau-beliau entah berapa miliar, entah berapa triliun, ujung-ujungnya bentrok dengan tata pemerintahan. Dan itu cuma mengutamakan kepentingan pribadi dan golongan. Ya, makanya sedari dulu saya selalu mengusulkan ini lembaga bimbingan antara dari sejarah, maknawi, hukum, manajemen tata kelola. Secara pribadi di kenegarian saya wujudkan ini. Sayang saja kualitas SDM-nya minus, nggak mau menerima usul secara sepenuhnya, cuma sebatas acara puncak selesai. Nah itu, ya, makanya tidak selaras, makanya tidak bersinergi, karena yang mengaku di ranah adat padahal dia budaya, dan budaya ini tidak punya kekuatan hukum. Masing-masing daerah itu beda-beda budaya. Sementara hukum tata NKRI ini untuk merata. Nah, jadi kalau harus kembali kepada selaras ucapan dengan yang maksud, ya, kalau adat ya benar-benar adat ya. Adat ini kalau secara hukum tata pemerintahan, ya, tidak perlu pula masing-masing daerah teriak hukum adat ini, tidak perlu. NKRI tata pemerintahan NKRI ini makanya harus ada ahli sejarah. Buktinya tidak ada ahli sejarah di Minang. Sejarah itu banyak versi, kusut. Ya, ahli maknawi, tidak ada ahli maknawi. Secara umum saat ini ucapan pasambahan di Minang itu ya, ucapannya begini. Ibarat batang kayu gadang di tengah koto, dia pandang itu batang kayu. Seharusnya dipandang ini yang diibaratkan. Dan jangan dipergikan ibaratkan ini manusia, pohon ibaratkan, tidak bisa begitu. Tapi masih mending dia lari dari ibarat. Kebanyakan dia bertahan di ibarat, jadi dia anggap pohon, dianggap dirinya pohon. Di tingkat mubalik juga begitu, petunjuk arah, petunjuk ini arah untuk menunjuk yang ditunjuk. Nah, dia petunjuk ini dia ceramah-ceramah, duduk sana duduk sini dapat duit. Terus perintah siapa yang melakukan? Kalau yang melanggar perintah siapa yang menghukum? Larangan, siapa yang bakal menghentikan larangan? Kalau melanggar larangan siapa yang menghukum? Kembali lagi kepada hukum adat. Hukum adat ini, tata pemerintahan ini sudah menyiapkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18B ayat 2. Dan ditambah lagi 2 undang-undang nomor 6, nomor 7 tahun 2017. Dan Perda Sumbar sendiri itu dia membuat undang-undang, membuat perda. Nomor 6 tahun 2014, nomor 7 tahun 2018. Itu seluruhnya itu untuk pemajuan dan penguatan nilai adat dan budaya. Tetapi anggaran dia keluarkan kepada organisasi, kepada lembaga. Akhirnya nggak nyambung loh. Ini maaf, ini lingkungan kerja sehari-hari ya. Jadi nggak nyambung gitu loh. Makanya kecewa yang muda-mudi, ibu-ibu saat tata pemerintahan melanggar hukum adat. Dia ngamuk, oh ini. Tetapi orang tata pemerintahan tidak tahu pula adat ini. Akhirnya bentrok, kasihan yang di lapangan. Makanya utamakan program kaderisasi alih generasi. Supaya ranah pemerintahan, ranah adat, ranah budaya, ranah agama saling memaklumi. Nah, kalau sudah saling memaklumi nanti kan hubungan harmonis. Makanya kesampingkan dulu program infrastruktur. Jangan fisik aja, jangan rumah aja dibangun. Mental orang yang dalam rumah itu dulu bangun. Ya, cukup sekian. Jadi cara kita berkomunikasi itu yang terbaik adalah berdialog, bertatap muka langsung secara intensif. Kalau via telepon dihubungi pun nomor telepon yang saya sebutkan di atas tadi tidak akan mewakili apa-apa yang akan yang saling kita sampaikan, dan belum bisa akan kita terima, karena itu butuh intensitas untuk intensif kita berdialog bertatap muka langsung itu. Karena kita harus memakai raso jo pareso, rasa, perisa, asih, asah, hasi, asuh. Tidak bisa dengan ceramah 2 jam 3 jam dari buku, nggak bisa.
Jadi utamakan ini, ya. Tolong yang tata pemerintahan fasilitasi, yang di gubernur, yang di wali kota, yang di bupati, TNI, Polri, supaya TNI Polri itu juga memaklumi posisinya di mana, posisi kita di mana. Atau belajarlah sama orang Kubu itu tuh, hukum adat tuh. Belajar sama orang Sakai, sama orang Mentawai, sama orang Dayak, Bugis. Itu yang hukum adat. Coba aja langgar hukum adat tuh, dibantai boleh sama itu yang hukum adat, dan tata pemerintahan mendukung. Coba aja ambil tanah saudara kita yang di Dayak, di Bugis. Orang Kubu tuh, coba ambil tanahnya sejengkal, dibantai, nyantum. Karena dia tanpa pemerintah sendiri itu pun melindungi loh. Terus kita mengaku pintar, tidak ada kekuatan hukum. Mengaku pintar adat tapi kan udah ngawur ini, ngomong adat tapi budaya yang dimaksud. Makanya tata pemerintahan itu nggak menerima. Ahli Manawi juga tadi kan udah disinggung tuh, ahli sejarah. Begini banyak versi sejarah ngawur. Ahli Manawi ngawur juga, nggak ada. Ahli hukum tidak ada, nggak ada yang tahu nih undang-undang ini, nggak tahu. Yang saya sebutkan tadi itu. Makanya perlu kaderisasi ahli generasi penyadaran. Ya, cukup sekian, terima kasih. Maaf lahir dan batin. Salam AMGPM, anak muda generasi penerus Minang. Kalau untuk Nusantara, AMGPN, anak muda generasi penerus Nusantara. Ya, hati-hati sama doktrinisasi sejarah Majapahit itu. Ya, tidak ada itu Satria Piningit. Tidak ada itu, bohong aja itu. Dan juga hati-hati sama Pagoruyung. Pagoruyung memodifikasi sejarah. Hati-hati itu. Percuma keberadaan Makati Nyai Yos Merpati. Kita tidak butuh itu sekarang ini. Kita butuh orang yang tahu sejarah, tahu Manawi, tahu hukum. Bukan petatah petitih terus gaya-gaya Makati ikut kecampur pula politik ini itu. Kalau tidak ada keselarasan itu akan menyinggung hal yang di ranah lain. Makanya ranah lain itu kenal, tetap pemerintahan ini posisinya begini. Harus memaklumi supaya mengeluarkan bahasa, membuat kebijakan tidak menyinggung salah satu pihak. Begitu. Gak ada kebaikan Makati, Nyai Yos Merpati, pengarang buku, LK Mentekam. Apa kebaikannya sekarang? Sejarah masih gusut, Manawi masih gusut, hukum, kepastian hukum tidak ada. Kembalilah ke adat. Sempurnakan adat dengan adab. Seleksi budaya, mana budaya yang tidak melanggar adat, tidak melanggar adab. Begitu. Hati-hati nih, pihak ketiga pun ikut bikin keruh dan kusut loh, karena ngelihat rata-rata gagal paham. Makanya dia mengambil peluang, makin diadunya, makin diciptakannya sejarah baru, makin didoktrinnya, makin dikeluarkannya slogan-slogan. Dihantamnya dengan sistem. Sistem kita mana? Kita nol sistem, ya dihantamlah sama orang yang sistematis, terstruktur, masif. Akhirnya saudara-saudara kita dia jadikan kekuatan untuk menghantam kita. Karena saudara-saudara kita yang menghantam kita, dia juga tidak sadar apa posisinya. Begitu ya. Jadi tolong terima kasih mendukung channel YouTube ini. Silahkan di-share, tolong di-share untuk publikasi. Kalau kita berdialog bertatap muka langsung nggak laku lagi. Saya nggak akan main YouTube. Saya tidak ada mengharapkan keuntungan materi popularitas dari YouTube, tidak ada. Metode saya berdialog bertatap muka langsung secara intensif minimal 7 hari, 15 hari, sebulan. Karena apa yang nggak disampaikan itu tidak terwakili oleh bahasa tulisan, bahasa telepon, bahasa video. Ya, tolong jadikan bahasan di berbagai komunitas, berbagai persatuan, ikatan, instansi, ranah adat, ranah sara. Tolong dijadikan cari YouTube ini sebagai bahan diskusi, bahan dialog. Ya. Silakan tinggalkan komentar terbaik setelah simak selengkapnya. Kalau judul memang sengaja kontroversi, itu ala medsos namanya itu. Moga dimaklumi saja komentar-komentar yang ada di berbagai channel, di berbagai konten channel ini, maklumi saja. Itulah hanyalah orang-orang yang mengomentari judul. Rata-rata itu sangat jelas, orang-orang saudara-saudara kita itu sangat awam karena dia tidak menyimak selengkapnya. Dimaklumi itu. Dan saya tidak pernah marah, tidak pernah membalas carut dengan carut.
Tidak pernah membalas emosi negatif dengan tidak ada, malahan saya ucapkan assalamualaikum. Ya, salam, salam Badusana, salam senusantara, salam seminang. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.